Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Jadi Bisa. Membantu Anda yang belum bisa jadi bisa. Dalam video ini saya akan membahas cara menghitung harga keseimbangan setelah subsidi. Untuk Anda yang saat ini masih bingung atau belum mahir dalam menghitung harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi, silakan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai. Target saya melalui video ini, setelah Anda menonton dengan baik, maka Anda dapat menghitung harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi menggunakan pendekatan matematis. Rumus harga keseimbangan setelah subsidi atau S, kita singkat S. Rumus dasarnya ada dua. Yang pertama, GD sama dengan GS double aksen. Kenapa GS double aksen? Karena GS aksennya sudah kita gunakan untuk harga keseimbangan setelah pajak. Ini hanya untuk membedakan saja. Kemudian PD sama dengan PS double aksen. Anda boleh menggunakan rumus GD sama dengan GS double aksen ketika dalam soal persamaannya sudah Q sama dengan. Sebaliknya, ketika soalnya P sama dengan, maka gunakan rumus PD sama dengan PS double aksen. Oke, selanjutnya QD sama dengan QS double aksen kita jabarkan menjadi QD sama dengan A plus B dalam kurung P plus S atau subsidi. Jadi subsidi kita masukkan ke dalam persamaan fungsi penawaran atau QS. Nah, fungsi penawaran pada dasarnya yaitu QS sama dengan A plus BP. Nah, di sini S-nya kita tambahkan ke P ketika ada subsidi. Sehingga persamaannya A plus B dalam kurung P plus S. Kemudian untuk persamaan PD sama dengan PS double aksen kita jabarkan menjadi PD sama dengan PS dikurangi dengan S. Nah, subsidinya ini sifatnya mengurangi dalam fungsi penawaran. Ingat ya, yang dikurangi itu fungsi penawaran, bukan permintaan. Di sini pada QD sama dengan QS aksen juga yang ditambahkan S adalah fungsi penawarannya, QS-nya, bukan QD. Oke, kita lanjutkan. Ada dua soal. Yang pertama, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 40 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan 4P min 50. Jika pemerintah memberi subsidi Rp4 per produk, tentukan berapa harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi. Yang kedua, diketahui fungsi permintaan PD sama dengan min 2Q plus 150 dan fungsi penawarannya PS sama dengan Q plus 60. Jika pemerintah memberi subsidi Rp4 per produk, tentukan harga dan jumlah keseimbangan harga setelah subsidi. Dalam soal pertama, persamaannya sudah QD dan QS, maka rumus yang kita gunakan adalah QD sama dengan QS double aksen. Sebaliknya, soal nomor 2, persamaannya sudah PD dan PS, maka rumus yang kita gunakan nantinya PD sama dengan PS double aksen. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 1 dulu kita kerjakan. Diketahui QD sama dengan 40 min P dan QS 4P min 50. Subsidinya 4. Kita masukkan ke dalam rumus QD sama dengan QS double aksen. Kemudian QD-nya kita masukin 40 min P. Di sini ya, 40 min P. Lalu QS-nya kita tambahkan dengan 4 di sini. 4 dalam kurung P-nya kita tambah 4 min
50. Kita lanjutkan. 40 min P di sini menjadi 4P plus 16 min 50. 4 dikalikan P, 4P. 4 dikalikan 4 plus 16. Ini min 50. Kita bisa hitung 16 dan min 50. Sehingga 40 min P sama dengan 4P min 34. Min 5P sama dengan min 34 dikurangi 40. Kenapa ini min 5P? Karena di ruas kiri ada min P, kemudian 4P di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, jadi min 4. Min P dan min 4 jadi min 5P. Di sini ada min 40 dari mana? Dari sini. Ruas kanan plus 40, ruas kiri plus 40, pindah ke ruas kanan jadi min 40. P sama dengan min 74 dibagi min 5. Hasilnya adalah 14,8. Setelah didapat P 14,8, kita bisa masukkan ke dalam fungsi QD atau fungsi QS double aksen. Sehingga menjadi Q sama dengan 40 min P. Ini saya masukkan ke dalam persamaan QD sama dengan 40 min P. Ini mudah bagi saya. Jika kalian merasa lebih mudah QS double aksen, silakan. Boleh ke QD, boleh ke QS aksen. Kita memasukin 14,8. Kita akan rubah P-nya jadi 14,8. Sehingga Q sama dengan 40 min 14,8. Hasilnya Q sama dengan 25,2 unit. Inilah jawaban nomor 1. Kita sudah dapatkan P setelah subsidi dan Q setelah subsidi. Sekarang kita jawab nomor 2. Diketahui PD sama dengan min 2Q plus 150 dan PS Q plus 60. S-nya 4. Maka syarat keseimbangan yang kita gunakan di sini PD sama dengan PS double aksen. Kemudian min 2Q plus 150 didapat dari mana? Dari PD di sini. Lalu Q plus 60 min 4. Q plus 60 adalah PS Q plus 60. Min 4 adalah subsidinya 4, min 4. Lalu kita hitung 40 kurangi 4, di sini 56. Kita lanjutkan. Min 3Q sama dengan 56 dikurangi 150. Min 3Q dari mana? Di sini ada min 2Q. Lalu Q yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri, jadi min 3Q. Sama dengan 56 min 150. Min 150 dari mana? Dari sini. Plus 150 di kiri, ke kanan jadi min. Kemudian kita bisa menghitung min 3Q sama dengan min 94. Q-nya kita hitung 31,3 unit. Setelah didapatkan Q, maka kita masukkan atau substitusikan ke dalam persamaan PD atau PS double aksen. Saya masukkan ke dalam persamaan P sama dengan min 2Q plus 150. Q-nya kita ganti 31,3. Persamaannya menjadi P sama dengan min 2 kali 31,3 plus 150. Sehingga didapat P sama dengan 87,4. Nah, kita sudah selesai menghitung keseimbangan harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas cara menghitung harga keseimbangan setelah subsidi. Semoga setelah Anda simak video ini dengan baik dari awal sampai selesai, Anda sekarang sudah mahir dalam menghitung harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.